Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SAS kelas 12 Hijaah akan mempresentasikan produk IoT kami yang menggunakan MicroPython, yaitu Network Switch. Saya Nadisa Yulianti. Saya Farhan Syawali Andriawan. Dan saya Gazi Nur Alamin. Dan saya Rizky Arif. Dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah, tentunya kita selalu menggunakan perangkat rumah untuk melakukan beberapa hal untuk kebutuhan kita. Misalnya menyalakan lampu untuk penerangan rumah, menyalakan kipas angin ketika suhunya panas, menyalakan TV atau radio, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi hal yang biasa bagi kita, bagi orang yang sehat untuk melakukannya. Akan tetapi, bagaimana dengan orang yang sakit yang berada di kursi roda atau tempat tidur, atau orang disabilitas atau orang lanjut usia yang tidak dapat mencapai saklar ketika ingin menghidupkan atau mematikan perangkat rumah dan mereka tidak dapat melakukannya? Begitu juga dengan orang yang bepergian keluar kota, yang mana mereka tidak dapat mengontrol perangkat rumah dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, tercetus ide untuk membuat Network Switch, sebuah alat berbasis Internet of Things yang dapat membantu kita mengontrol perangkat rumah dengan mudah dan dapat dikontrol dari mana saja. Profil produk Network Switch. Network Switch merupakan alat berbasis IoT yang bisa digunakan untuk menyalakan dan mematikan sejumlah peralatan dengan menggunakan smartphone. Alat tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan lampu, kipas angin, pompa air tanpa menekan saklar, tetapi cukup melalui halaman web yang bisa diakses di laptop maupun smartphone. Network Switch menggunakan node MCU sebagai microcontroller dan relay, serta kabel khusus buatan yang berfungsi sebagai penghubung antara target alat elektronik dan relay yang dijadikan saklar. Cara kerja produk. Prinsip kerja dari network switch ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, smartphone atau laptop yang digunakan untuk mengakses halaman web dan alat harus terhubung dengan internet. Jadi, smartphone atau laptop yang digunakan harus terhubung dengan hotspot atau WiFi yang satu jaringan dengan WiFi yang ada pada node MCU, sehingga kita dapat mengakses halaman web tersebut. Yang kedua, inputan pada sistem ini berasal dari tombol button yang ada pada halaman web. Inputan akan diterima dan diproses oleh NetMCU. Jadi, inputan pada alat ini hanya berasal dari tombol button yang ada pada halaman web. Dan apabila tombol button tersebut ditekan, maka inputan akan diterima dan diproses oleh node MCU. Yang ketiga, perintah node MCU akan diproses dan selanjutnya akan dikirim ke relay. Relay akan merespon data yang dikirim oleh NetMCU yang akan digunakan untuk menghidupkan dan mematikan peralatan sesuai dengan perintah. Jadi, setelah inputan ini diterima oleh NetMCU, maka data ini akan dikirim ke relay dan relay akan merespon data ini sehingga dapat mengeksekusi peralatan sesuai dengan perintah. Video pembuatan network switch. Yang pertama itu merangkai. Di sini kami menggunakan MCU sebagai microcontroller, lalu breadboard dan juga relay. Yang pertama, pasangkan node MCU ke breadboard, lalu hubungkan relay dan MCU dengan pin D1, VCC dan GND. Setelah itu, kabel yang sudah dimodifikasi sambungkan ke relay, lalu uploadkan sketch atau kalimat ke MCU menggunakan kabel USB. Step kedua yaitu upload program. Di sini kami menggunakan dua file, yaitu file main dan juga file boot. File main berfungsi untuk menampilkan web yang nantinya pada smartphone akan mengakses IP, lalu terbuka website yang berisi tombol untuk mematikan atau menyalakan alat. File yang kedua yaitu file boot yang berisi koneksi agar MCU dan smartphone dapat saling berkomunikasi. Cara menguploadnya itu menggunakan software Epicraft, lalu ada fitur download and run. Yang pertama kita upload file boot, jika sudah akan diberikan IP dan juga akan tertulis connection successful. Yang kedua kita upload file main.
Jika sudah, pencet button reset pada node MCU. Step 3 yaitu uji coba. Yang pertama, hubungkan node MCU dan juga kabel router USB. Setelah itu, kabel relay hubungkan dengan stop kontak dan juga ujungnya lagi dengan alat elektronik yang akan diuji cobakan. Lalu pada smartphone, masukkan IP address pada browser. Maka akan muncul tombol untuk mematikan atau menyalakan alat elektronik. Sekian, terima kasih.